Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara sekalian. Hari ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua berkemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di dalam perikop ini kita melihat Yakobus sedang menegur para pedagang Kristen Yahudi perantauan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Apa yang dia tegur di dalam apa yang mereka lakukan? Apakah dia menegur rencana-rencana mereka? Apakah dia menegur tujuan daripada rencana mereka yang di dalamnya juga ada target, ada keprofesionalan mereka di dalam menjalankan usaha dagang mereka? Tentu bukan itu yang ditegur oleh Yakobus. Yakobus di sini sedang mengajak mereka merenungkan satu hal yang mereka lupakan, yaitu mereka melupakan Tuhan di dalam perencanaan mereka. Mereka melupakan bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka selama ini. Mengapa orang bisa melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka? Ada banyak hal yang bisa membuat orang melupakan Tuhan dalam mereka menjalani hidup ini. Mereka melupakan Tuhan di dalam mereka melakukan rencana mereka. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat berapa hal saja. Ada orang yang melupakan Tuhan oleh karena kesibukan yang mereka jalani dalam hidup mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka sibuk dengan usaha mereka. Mungkin mula-mula mereka hanya berpikir itu hanya untuk sesaat, sehingga tatkala mereka nantinya berhasil, mereka akan lagi konsentrasi untuk mereka bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan melakukan apa yang boleh berkenan pada Tuhan. Tapi seringkali kesibukan itu terus mendera dalam kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga mereka terbiasa dan melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Ada juga disibukkan oleh karena lingkungan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin tadinya dia adalah orang yang mencintai Tuhan, dia adalah orang yang sungguh melayani Tuhan, tapi mungkin dia menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan dia mulai dibawa ke dalam lingkungan yang tidak percaya Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Dan lingkungan itulah yang membuat dia sibuk sedemikian rupa untuk boleh datang kepada Tuhan, dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Saya ada mengenal seorang ibu sedemikian rupa. Dia disibukkan dengan keluarganya yang baru yang tidak mengenal Tuhan. Dia dibawa dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, sehingga hampir 15 tahun dia tidak datang kepada Tuhan. Seolah-olah selama 15 tahun itu dia melupakan Tuhan. Ada kerinduan sesuatu ketika, tetapi itu kembali lagi terhilangkan karena kesibukannya dengan lingkungannya, dengan keluarganya yang tidak mengenal Tuhan. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang membawa dia kembali kepada Tuhan, dan akhirnya dia kembali lagi sungguh beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, dan lebih daripada itu dia membawa keluarganya. Orang disibukkan dengan banyak hal membuat dia meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan oleh karena kekecewaan. Saya pernah mendengar ada seorang ibu, dia begitu kecewa kepada Tuhan karena anaknya yang hanya 2 orang anak laki-laki yang dia miliki mengalami kecelakaan dan meninggal keduanya. Ini membuat dia menjadi marah dan
kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan anaknya? Dan mulai saat itu kekecewaannya membuat dia meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan dalam hidupnya. Dan ada orang kecewa karena dia kecewa kepada sesama jemaat. Ada yang kecewa kepada majelis, ada yang kecewa kepada hamba Tuhan, gembala sidang. Dan saya ada mengenal seorang hamba Tuhan, dia kecewa kepada gembala sidangnya, dia kecewa dengan gereja, dia kecewa dengan orang-orang gereja, dan dia keluar dari gereja, dan dia tidak lagi melayani. Mula-mula dia berpikir, aku akan berusaha, aku akan berdagang, nanti kalau aku berhasil aku kembali lagi datang kepada Tuhan, untuk aku melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi kenyataan tidak seperti apa yang dia bayangkan. Kehidupannya semakin terpuruk dan semakin terpuruk sedemikian rupa, sampai akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan selama 5 tahun. Dan saya pikir kalau dia terus dalam kehidupan seperti itu, dia pasti akan semakin terpuruk, bahkan mungkin mengalami hidup yang tragis dalam hidupnya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar, yang saya katakan ini kasih karunia Tuhan yang plus kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Di dalam kehidupan yang seperti itu, Tuhan memanggil dia kembali untuk datang kepada Tuhan. Bersyukur dia datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan pakai dia kembali untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat. Tapi ada satu lagi, orang meninggalkan Tuhan itu bukan karena dia kecewa kepada Tuhan, itu bukan karena kesibukannya, tetapi dia meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan oleh karena kesuksesan di dalam hidupnya. Sehingga dalam hidupnya ada kesombongan yang begitu luar biasa. Dia menganggap bahwa keberhasilan dalam hidupnya itu adalah karena kehebatannya, oleh karena kemampuan yang dia miliki, sehingga dia boleh berhasil. Dia lupa bagaimana dia dalam kehidupannya. Waktu mula-mula dia merintis usahanya, bagaimana dia tekun beribadah kepada Tuhan, bagaimana dia tekun berdoa kepada Tuhan, bagaimana dia tekun melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memberkati dia, setelah Tuhan menolong dia di dalam seluruh usahanya, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kemampuan, Tuhan tambahkan apa yang perlu ditambahkan, sehingga dia bisa menjadi pedagang yang profesional. Dia melupakan Tuhan. Ada kesombongan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia merasakan seolah-olah bahwa keberhasilannya ini adalah karena kemampuannya, karena kehebatannya. Inilah yang ditegur oleh Yakobus dalam kehidupan pedagang-pedagang ini. Mereka sudah berhasil, mereka sudah sukses, mereka melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melupakan di dalam apa yang mereka lakukan, melibatkan Tuhan di dalam perencanaan mereka, menyerahkan seluruh kehidupannya dalam kehendak Tuhan. Tapi mereka sedemikian rupa sekarang di dalam posisi mereka yang berhasil itu. Mereka merasakan bahwa ini semua karena Dia, karena kemampuannya, karena kehebatannya, dan semuanya karena Dia. Inilah yang ditegur oleh Yakobus. Orang yang demikian seringkali bukan adalah orang yang meninggalkan gereja, bukan. Mereka bukan juga adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan seolah-olah, bukan. Seringkali orang yang demikian adalah orang yang masih di gereja, masih melayani Tuhan, masih mungkin menjadi majelis, masih menjadi aktivis. Bahkan mungkin di dalam perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya pun, karena sudah terbiasa kelihatan begitu rohani, tetapi di dalam praktek hidupnya, apa yang di dalam hatinya, dia merasa bahwa semua keberhasilan ini karena kehebatan
dialah semuanya itu bisa dia dapatkan, sehingga dia melupakan Tuhan sedemikian rupa. Dan Yakobus mengingatkan mereka bahwa mereka sudah melakukan tindakan yang salah. Mereka berpikir sedemikian rupa bahwa mereka dapat mengendalikan, mereka yang dapat menentukan apa yang terjadi. Bahkan mereka dapat menentukan tahun depan mereka akan mendapatkan keuntungan. Tapi Yakobus mengatakan, jangankan bilang tahun depan, hari esok saja kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Bagaimana kamu dapat menentukan tahun yang kau akan tempuh, tahun yang akan datang? Besok saja kamu tidak tahu apa yang terjadi. Engkau itu seperti uap. Jadi mau dia menunjukkan di dalam kesombongan mereka, merasa bahwa mereka dengan kemampuan mereka yang dapat menentukan masa depan mereka. Masa depan mereka seperti apa, mereka yang dapat menentukan, mereka yang menentukan. Tapi Yakobus mengingatkan, tanpa Tuhan mereka itu seperti uap adanya, yang hari ini ada dan besok bisa tiada, dan tidak mempunyai arti sama sekali jika mereka tidak hidup di dalam Tuhan, tidak mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka hanya seperti uap yang hari ini ada, besok tiada. Dan itu dapat kita lihat dalam kehidupan dunia nyata. Bagaimana orang-orang yang sombong Tuhan harus ingatkan sedemikian rupa. Bahkan Tuhan jadikan contoh untuk umat Tuhan belajar melaluinya. Di tahun 1912, seorang tokoh yang bernama Thomas Andrew merancang sebuah kapal yang paling besar yang pernah dibuat oleh manusia pada masa itu. Sebuah kapal yang sangat terkenal yang saya percaya kita semua tahu, yaitu kapal Titanic. Sebuah kapal yang sangat kuat, sebuah kapal yang sangat cantik, sebuah kapal yang sangat megah, sangat besar, yang dapat menampung lebih daripada 2000 manusia. Dengan bangganya dia mengatakan kepada wartawan, tak kalau wartawan bertanya kepada dia, seberapa kuat, seberapa hebat kapal ini? Dia menyatakan bahwa kapal ini adalah kapal yang hebat, kapal yang kuat. Dia mengatakan Tuhan saja tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Tapi kita tahu sejarah membuktikan kepada kita di dalam pelayarannya yang pertama, kapal ini tenggelam di lautan Atlantik. Dari peristiwa ini firman Tuhan kembali lagi seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita. Kita ini begitu rentan, kita ini begitu lemah. Memang di satu segi kita punya kemampuan yang luar biasa, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita ketahui, tanpa Tuhan kita adalah manusia yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat tidak berdaya. Kalau hari ini dicabut nyawanya, apa yang dia dapat diperbuat olehnya. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan engkau congkak, jangan engkau sombong, karena itu adalah salah. Itu adalah sebuah kejahatan, firman Tuhan katakan. Sekali lagi, di sini Yakobus tidak bermaksud untuk menegur keprofesionalan pedagang ini, bukan. Kalau kita melihat bahwa pedagang ini sangat profesional, mereka merencanakan dengan begitu baik kapan mereka mulai dan apa yang mereka harus lakukan, yaitu berdagang. Bahkan mereka punya tujuan, mereka pergi ke kota Anu, artinya ada satu tujuan kota yang akan mereka pergi, bukan kota sembarangan, tentu akan mereka pergi ke kota yang strategis, kota yang mereka perkirakan dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka. Mereka menargetkan mereka setahun saja bekerja di situ, dan mereka akan mendapatkan untung dan pulang membawa keuntungan yang besar. Rancangan dan rencana seperti ini Tuhan tidak menolaknya. Bahkan kita melihat firman Tuhan berulang kali menginginkan kita mempunyai planning, mempunyai rencana dalam hidup
hidupnya, mempunyai tujuan, mempunyai target, supaya hidup kita ini punya gairah, punya semangat, supaya hidup kita ini teratur, kan ada tujuan, ada target, ada rencana di dalamnya. Dan itu memotivasi kita untuk membuat pekerjaan kita semakin tajam. Tapi ingat, di dalam seluruh rencana dan pekerjaan kita, hendaklah kita melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, sehingga kita boleh mendapatkan yang terbaik. Karena Dia tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu, sama sekali kita tidak tahu. Jadi kita mau serahkan kepada Dia, karena Dia tahu yang terbaik dan Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dan di dalam ayat ke-7 firman Tuhan di situ berkata, jikalau kita tahu apa yang baik dan kita tidak melakukan, itu adalah dosa. Tentu di sini konteksnya adalah bicara tentang, di konteks sebelumnya bicara tentang apa? Konteks sebelumnya kita tahu bahwa bicara tentang bahwa di dalam hidup kita, di dalam perencanaan hidup kita, kita harus menaruh kehendak Tuhan di dalamnya. Kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi. Artinya kalau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, kita melibatkan Tuhan, kita melibatkan Tuhan supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, dan itu adalah perbuatan baik. Dan kita tidak melakukannya, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tak kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam seluruh hidup kita, maka kita telah berdosa kepada Tuhan. Inilah yang harus diingat oleh umat Tuhan. Ini bukan sekedar satu kesalahan, tapi ini adalah satu dosa. Kenapa? Ini menunjukkan kesombongan orang itu, kecongkakan orang itu, yang merasa seolah-olah dia dapat melakukannya tanpa melibatkan Tuhan, tanpa Tuhan campur tangan, sehingga tak kalah dia berhasil, dia menganggap itu semuanya oleh karena Dia. Inilah yang firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, bahwa kita ini adalah sangat rapuh, sangat lemah, sangat tidak berdaya tanpa Tuhan. Jadi hendaklah dalam hidup kita, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam perencanaan kita, kita melibatkan Tuhan. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Tentu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu dengan berpanduan terhadap firman Tuhan, supaya kita tidak salah di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita melakukan apa yang kita rencanakan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati setiap pendengar, di dalam setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan kami. Dan berkatilah Tuhan setiap kami. Inilah doa kami, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.